Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai asam amino. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Adrian Syauki. Nama saya Sylvia. Perkenalkan, nama saya Asa Septiani. Perkenalkan, nama saya Opan Septajaya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke dalam videonya. Asam amino adalah molekul yang digunakan oleh semua makhluk hidup untuk mensintesis protein. Tubuh manusia membutuhkan 20 asam amino yang berbeda agar berfungsi dengan benar. Asam amino juga dapat berperan dalam berbagai fungsi biologis lainnya, termasuk dalam sintesis neurotransmitter, transportasi nutrisi, dan produksi energi. Pada dasarnya, protein harus dipecah hingga menjadi asam amino agar sel-sel tubuh dapat menyerap dan menggunakannya untuk berbagai kebutuhan. Asam amino dibagi menjadi dua macam, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial merupakan bentuk protein yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh secara alami. Itu sebabnya kita perlu mendapatkannya dari makanan. Jenis asam amino esensial ada 9, yaitu fenilalanin, valin, histidin, metionin, isoleucin, leucin, lisin, treonin, dan triptofan. Dari 9 jenis asam amino tersebut, kita bisa mendapatkannya dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan salmon, susu, telur, daging merah, dan beberapa jenis tepung. Selanjutnya, asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial merupakan bagian protein yang dapat diproduksi tubuh bila kita tidak mendapatkannya dari makanan. Ada 11 jenis asam amino non-esensial, yaitu tirosin, glisin, alanin, arginin, glutamin, serin, asam glutamat, prolin, sistein, asparagin, dan asam aspartat. Contoh bahan makanan yang mengandung asam amino adalah telur, tempe, daging, ikan, susu, dan kacang-kacangan. Telur adalah sumber protein yang sangat baik dan mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Asam amino adalah blok bangunan protein dan tubuh manusia memerlukan sejumlah besar asam amino untuk sintesis protein yang diperlukan untuk fungsi tubuh yang optimal. Berikut adalah beberapa asam amino yang ditemukan dalam telur beserta peran dan manfaatnya. Yang pertama, asam amino esensial. Ada 9 asam amino esensial yang harus diperoleh dari makanan karena tubuh manusia tidak dapat mensintesis sendiri dalam jumlah yang memadai. Telur merupakan sumber yang kaya dari 9 asam amino esensial ini, termasuk leucin, isoleucin, valin, lisin, metionin, triptofan, treonin, fenilalanin, dan histidin. Yang kedua, asam amino non-esensial. Tubuh manusia yang juga membutuhkan asam amino non-esensial yang dapat disintesis dalam tubuh. Telur juga mengandung sejumlah besar asam amino non-esensial seperti arginin, asam aspartat, glutamin, glisin, asam glutamat, alanin, serin, prolin, dan asparagin. Kandungan asam amino yang lengkap dalam telur membuatnya menjadi sumber protein yang sangat bergizi. Protein dari telur memiliki nilai biologis yang tinggi, artinya tubuh manusia dapat dengan efisien menggunakan protein tersebut untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Tempe merupakan makanan tradisional di Indonesia yang sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu, terutama dalam tatanan budaya makan masyarakat. Tempe merupakan hasil fermentasi biji-bijian dengan menggunakan jamur Rhizopus oligosporus yang dapat meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai gizi yang terkandung di dalamnya dan melunakkan tekstur bahan bakunya sehingga lebih mudah dikonsumsi. Kandungan asam amino dalam tempe lebih tinggi 24 kali lipat dibandingkan susu kedelai. Di dalam tempe terkandung asam amino esensial atau protein sederhana yang baik untuk tubuh. Tempe mengandung 8 asam amino esensial secara seimbang, yaitu triptofan, fenilalanin, lisin, treonin, metionin, leucin, isoleucin, dan valin. Berdasarkan studi yang dilakukan, kandungan asam amino tertinggi pada tempe yaitu arginin. Zat ini memiliki manfaat untuk memperbaiki gambaran kadar lemak di dalam darah dengan cara penurunan proses pembentukan lemak dalam tubuh atau lipogenesis.
Selain itu, kandungan zat arginin pada makanan ini juga bermanfaat bagi penderita diabetes mellitus karena bisa mempercepat sembuhnya luka dan memperlambat pelepasan gula dan penyerapannya dalam tubuh. Daging merupakan salah satu sumber protein hewani yang baik. Protein daging terdiri dari asam amino yang merupakan unit penyusun protein. Asam amino dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia, sehingga harus diperoleh dari makanan. Asam amino esensial yang terdapat pada daging antara lain histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, penilalanin, treonin, triptopan, dan valin. Kemudian asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh manusia. Asam amino non-esensial yang terdapat pada daging antara lain arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Kandungan asam amino pada daging dapat bervariasi tergantung pada jenis daging, bagian daging, dan cara pengolahannya. Secara umum, daging sapi memiliki kandungan asam amino yang lebih tinggi dibanding daging ayam dan daging kambing. Ikan mengandung berbagai jenis asam amino yang penting untuk tubuh manusia. Asam amino adalah blok bangunan protein dan ikan merupakan sumber protein yang baik. Contoh asam amino yang ditemukan dalam ikan termasuk alinin, lisin, dan omega 3, asam amino seperti EPA dan DHA yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan otak. Konsumsi ikan secara teratur dapat mendukung kebutuhan asam amino dan nutrisi penting lainnya dalam tubuh. Selanjutnya, susu. Asam amino adalah unit dasar pembentukan protein yang penting dalam nutrisi manusia dan hewan. Susu sebagai sumber protein penting, mengandung sejumlah asam amino yang berperan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Ada beberapa asam amino yang ditemukan dalam susu, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial yaitu asam amino yang tubuh manusia tidak dapat mensintesis sendiri dan harus diperoleh dari makanan. Beberapa contohnya adalah lisina, leucin, isoleucin, valin, triptofan, metionin, treonin. Yang kedua, asam amino non-esensial, di mana asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh manusia sendiri, meskipun tetap penting untuk mengkonsumsi nutrisi yang sehat. Contohnya adalah asam aspartat, asam glutamat, alinin, arginin, glisin, prolin, dan serin. Selain itu, susu juga mengandung sejumlah asam amino lain dalam proporsi yang lebih kecil, yang juga berkontribusi pada nutrisi yang seimbang. Kandungan asam amino dalam susu bervariasi antara jenis dan spesies hewan yang menghasilkannya. Konsumsi susu secara teratur membantu memenuhi kebutuhan protein dan asam amino tubuh, yang penting untuk pertumbuhan dan fungsi tubuh yang optimal. Selanjutnya yaitu kandungan asam amino dalam kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hitam merupakan sumber yang baik dari berbagai jenis asam amino. Mereka mengandung asam amino esensial termasuk leucin, isoleucin, dan valin yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Kacang-kacangan juga menyediakan asam amino non-esensial seperti asam glutamat dan asam aspartat yang berperan dalam fungsi tubuh seperti produksi energi dan sistem saraf.